Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alvariani Agristi. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi mengenai pengaruh dukungan emosional terhadap kesehatan mental dan emosional mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Perlu diketahui bahwa pada pembahasan kali ini ada 3 poin penting yang akan dibahas. Poin yang pertama yaitu mengenai motivasi belajar. Poin yang kedua yaitu mengenai dukungan sosial teman sebaya. Dan yang poin ketiga yaitu tentang potensi diri. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut kepada pembahasan yang pertama. Arti motivasi itu sendiri menurut para ahli yaitu merupakan daya penggerak atau semangat seseorang untuk mengembangkan dirinya demi mencapai prestasi yang maksimal. Lalu ada juga salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang tinggi, yaitu kondisi lingkungan seseorang, baik dari keluarga, saudara, ataupun teman sebaya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan berfokus kepada dukungan sosial dari teman sebayanya. Nah, dukungan sosial teman sebaya itu sangat penting untuk para mahasiswa. Kenapa? Karena dengan adanya teman sebaya itu bisa meningkatkan motivasi belajar kita dan bisa meningkatkan potensi diri kita agar bisa lebih percaya diri lagi. Lalu selanjutnya yaitu ada pengertian dari motivasi belajar itu sendiri, yaitu motivasi berasal dari kata Latin yaitu mover, yang artinya dorongan atau daya penggerak. Menurut Fillmore Stanford dalam buku Mangku Negara mengatakan bahwa motivation as energizing condition of the organism that serves to direct that organism toward the goal of a certain class, yang berarti motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu dukungan sosial teman sebaya. Nah, dukungan sosial teman sebaya itu merupakan bentuk perhatian, semangat maupun pertolongan dari orang yang memiliki hubungan sosial dekat, terutama sahabat dan teman sebayanya, dengan tujuan untuk membantu seseorang saat mengalami permasalahan. Nah, bentuk dukungan itu dapat berupa informasi, tingkah laku tertentu, atau materi. Nah, dengan adanya dukungan sosial teman sebaya ini bisa membuat seseorang merasa disayangi dan merasa lebih dihargai. Selain itu juga pemahaman dan penilaian positif terhadap diri sendiri juga sangat dibutuhkan oleh setiap individu agar individu mampu mengerti dan melakukan apa yang diharapkan oleh lingkungannya, sehingga memudahkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan. Lalu individu dengan konsep diri yang rendah adalah individu yang mempunyai pandangan negatif terhadap dirinya. Individu menilai dirinya sebagai figur yang mengecewakan. Hurlock menyatakan bahwa konsep diri adalah konsep seseorang dari siapa dan apa dia itu. Konsep ini merupakan bayangan seperti cermin, yang dimana ditentukan sebagian besar oleh peran dan hubungan dengan orang lain, dan apa yang kiranya reaksi orang lain terhadapnya. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu potensi diri. Secara umum, potensi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan manusia yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan. Jadi, potensi berarti kemampuan secara dasar yang manusia miliki dan diperlukan latihan agar dapat berkembang secara optimal. Baik teman-teman, perlu diketahui bahwa metode penelitian karya tulis ilmiah yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan pengumpulan data dan dengan penyebaran kuesioner yang terdiri dari 10 pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, kemudian ada hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh para responden, yaitu, baik teman-teman, di sini ada diagram. Diagram ini merupakan pernyataan tentang adanya
bukti bahwa adanya dukungan emosional dari teman-teman sebaya di kampus dapat berkontribusi pada suasana belajar yang positif. Nah, pada pengisian questionnaire ini terdapat 69,2 responden yang sangat setuju dan 26,9 responden yang setuju dengan adanya pernyataan ini. Lalu selanjutnya, teman-teman, ada pengaruh dukungan emosional teman sebaya terhadap motivasi belajar. Nah, peran teman sebaya itu mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa itu sendiri. Kenapa? Karena mempunyai teman yang mendorong untuk bisa berusaha lebih keras di kampus dapat memberikan semangat atau motivasi jika mahasiswa belum melakukan yang terbaik. Jadi dengan adanya teman sebaya ini bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam menjalani perkuliahan dan juga bisa membuat kita lebih percaya diri untuk melakukan suatu kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, lalu selanjutnya ada juga dampak dari pengaruh dukungan emosional teman sebaya terhadap motivasi belajar. Nah, dampak positif pengaruh dukungan emosional teman sebaya ini terhadap motivasi belajar adalah mampu mencegah melalaikan kewajiban dan menolong di saat kesulitan. Maksudnya itu ketika kita sebagai mahasiswa pasti pernah merasakan yang rasanya malas untuk melaksanakan sesuatu. Oleh karena itu, dengan adanya dukungan teman sebaya ini bisa membuat kita menjadi lebih semangat lagi untuk melakukan suatu kegiatan yang akan kita lakukan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua teman sebaya bisa memberikan hal yang kita inginkan kepada diri kita sendiri. Jadi perlu kita tekankan lagi bahwa kita juga harus bisa memilih dan memilah mana teman yang bisa kita ajak untuk lebih baik lagi ke depannya. Oleh karena itu, dengan adanya dukungan teman sebaya ini, itu juga harus menjadikan kita menjadi lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu. Baik teman-teman, untuk pembahasan yang sudah dipaparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa di Universitas Islam Bandung sebagai responden sebanyak 69,2% setuju bahwa pengaruh dukungan emosional terhadap kesehatan mental dan emosional itu sangat penting bagi kesejahteraan psikologis. Lalu responden lebih banyak setuju dengan dukungan emosional dari teman sebaya itu sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, dengan adanya dukungan emosional tersebut, mereka dapat berbagi kegembiraan dan kesedihan mereka dengan teman sebaya. Hal itu juga dapat membuat tingkat stres yang mereka rasakan berkurang. Dukungan dari teman sebaya di lingkungan kampus itu sangat memotivasi proses pembelajaran. Pergaulan teman sebaya dan yang luas dan bersifat positif mampu mengembangkan motivasi belajar dalam diri mahasiswa yang akan berpengaruh pula pada hasil belajarnya, dan begitu pun sebaliknya. Dukungan emosional dari teman sebaya di kampus juga dapat berkontribusi pada suasana belajar yang positif. Dengan adanya hal tersebut dapat membuat mereka lebih termotivasi untuk terus giat dalam belajar. Lalu mereka lebih termotivasi dan percaya diri dalam menghadapi tantangan akademis karena dukungan emosional dari teman sebaya. Dengan adanya dukungan emosional dari teman sebaya berpengaruh positif terhadap keberlangsungan proses belajar di kampus. Mereka lebih percaya diri dalam hal akademis karena mereka percaya bahwa mereka dapat mencapai target nilai yang mereka inginkan. Baik teman-teman, dengan adanya pembahasan ini semoga kita bisa lebih peduli lagi dengan sesama, apalagi dengan teman sebaya kita, dan juga kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Baik teman-teman, terima kasih telah berpartisipasi untuk menonton video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.